pembelajaran untuk kelas belum enak di misalnya itu pembelajaran karena itu ya. kita putra ada Pak kita bilang harapan kamu masih setia benar lagi apa lagi kita dilukis dan lanjutkan naik usia sinaga Pak dan dia silakan kita ingin harap Pak. mau bilang jadi lah kayak dari rambut hari ini silakan jadi mau masuk dulu kita berlian Samuel Sandina Piansa Pak. dan kita menjarah beruntung terus dapat jadi untuk meningkatkan rasa kita kita senang untuk menyanyikan lagu nasional. Jadi ya, tapi tolong dulu berdiri ya. Baik, sekarang kita ini belajar mengenai kabel UTP. Seperti yang Anda lihat, kabel UTP adalah singkatan dari Unsafe Twisted Pair. Di mana kabel UTP dari namanya kita bisa artikan, nah, unsafe itu seperti kabel yang tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium. Dan twisted pair itu merujuk pada kabel yang saling berlilitan pada setiap pasang. Jadi Bapak saya ingin ada yang tahu nggak di sini? Ada berapa jumlah kabel UTP? Oh coba. UTP
dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di setiap kabel. Betul tekan saudara. Di kabel UTP ini dilengkapi dengan 8 buah kabel dengan warna unik di setiap kabel. Yang mana warna itu ada putih jingga, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat dan putih coklat. Dan di setiap kabelnya ini terdapat dari fungsi masing-masing. Fungsi tiap kabel itu seperti yang kalian lihat, Bapak kelompokkan yang mana jingga, putih jingga, hijau dan putih hijau itu fungsi itu mengantarkan paket data. Biru dan putih biru itu mengantarkan paket suara. Coklat, putih coklat itu mengantarkan tegangan DC atau arus suara. Ini contoh gambar. Oke. Dalam kabel UTP ini terdapat jenis-jenis kabel. Yang dimana ada kabel straight rod. Jadi ada nggak anak-anak di sini yang tahu apa fungsi dari kabel straight? Saya Pak, Oh, sudah. fungsi kabel straight itu digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Kalau nggak salah contohnya itu router dengan switch atau output. Bagus. Kita untuk dia lagi. Jadi kabel straight ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat berbeda. Salah satu contohnya itu switcher dengan switch. Dan ada lagi itu komputer ke switch dan switch ke perangkat yang lain lagi. Intinya itu adalah perangkat yang berbeda. Dan ada penyusunan kabel straight untuk penyusunan kabel straight. Seperti kalian lihat di gambar, pada penyusunan kabel straight ini ujung dari ujungnya itu sama kabelnya itu. Dari warnanya itu susahnya itu putih jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Begitu juga ujung yang satunya lagi. Dan selanjutnya itu adalah kabel crossover. Jadi ada sini tahu fungsi crossover. Oh, silahkan. Crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama seperti komputer dan komputer. Oh, betul sekali itu kan. Jadi kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan dua perangkat yang sama. Dan perbedaannya dengan straight adalah kalau straight itu untuk perangkat yang berbeda, tapi kalau crossover ini untuk perangkat yang sama. Jadi ini adalah contohnya itu komputer dan komputer, router dengan router, hook dengan hook, dan switch dengan switch. Dan penyusunannya ini berbeda dengan kabel straight yang tadi. Kalau penyusunannya seperti ini, gambar sana, yang dimana ini seperti hook yang di ujung pertama itu putih jingga, putih biru, putih biru, hijau, putih coklat, coklat. Dan ujungnya satunya lagi itu adalah putih hijau duluan. Hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga dan putih coklat dan coklat. Dan yang terakhir adalah kabel crossover. Pengertian kabel crossover ini hampir sama dengan kabel straight. Tapi cuma perbedaannya kalau kabel straight itu kan di awal dengan di akhir itu berbeda. Tapi kalau di kabel crossover ini terbalik ujungnya itu. Misalkan kalau di awal itu kabel pertamanya itu jingga, tapi kalau di sini itu putih coklat. Ini fungsinya itu juga hampir sama, itu menghubungkan perangkat yang berbeda. Tapi kalau ini lebih kepada menghubungkan perangkat yang memiliki konsol, seperti switch dengan printer, switch dengan proyektor. Jadi gambar di samping ini, kita lihatkan itu konektor pertama, konektor kedua kan terbalik. Kalau konektor pertama itu putih jingga duluan, tapi kalau konektor kedua putih jingga yang terakhir, dan sebaliknya juga. Dan yang ketiga, kategori kabel UTP. Kabel UTP ini dikelompokkan menggunakan istilah kategori atau biasa disebut dengan CAT. Dan kabel UTP dikategorikan itu berdasarkan kualitas transmisi data yang tersedia. Semakin tinggi kategorinya, semakin cepat transmisi data yang dapat dilakukan. Dan contoh, coba Anda perhatikan tabel di belakang ini. Kalau kita lihat itu kan ada cat 1 sampai cat 7. Berarti cat 7 itu memiliki kecepatan 1 Mbps. Dan ini adalah cat yang pertama, kategori yang pertama.
Kategori kedua itu 4 Mbps, kategori ketiga 10 Mbps, dan seterusnya. Jadi sampai di sini ada anak-anak yang mau bertanya? Oh, silakan. Ini saya Pak, apabila ada kerusakan pada salah satu kabel UTP dapat mengganggu jaringan secara keseluruhan ya Pak? Oh, bagus bertanya tentang sendiri. Jadi Bapak jawab, dan ini salah satu kelebihan dari kabel UTP. Dan di mana jika salah satu kabelnya itu rusak, maka tidak akan mempengaruhinya. Oke. Jadi di sini Bapak ingin membuat 2 kelompok, silakan dulu buat 2 kelompok. Enak. Oh, silakan. Jadi di sini tugas saya ini berdiskusi mengenai kelebihan dan kekurangan dari kabel UTP. Mana kelompok A itu mengenai kelebihan UTP dan kelompok B itu mengenai kekurangan dari kabel UTP. Jadi Bapak beri waktu 5 menit. Mana nak cukup nak waktunya? Oke. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Bisa baik. Gimana nak diskusinya nak? Dancernya? Masih bisa dijalankan. Kakak, ini kelompok 2 Pak. Oke, silakan. Tadi pertanyaannya kekurangan kabel UTP. Ya. Itu yang pertama, kabel UTP itu rentan terhadap efek interferensi genetik yang berasal dari media atau perangkat lain. Yang kedua itu jarak jangkauan kabel UTP hanya 100 meter sehingga sangat terbatas. Dan yang ketiga adanya kemungkinan dapat dengan mudah disadap. Dan keempat transmisi data dari kabel UTP cenderung lambat. Dan yang terakhir diperlukan perangkat tambahan yang berupa pipa atau plastik aluminium dalam instalasi dalam memaksimalkan fungsi kabel jaringan UTP. Ada siap? Sudah Pak. Oke. Saya udah Pak, tentang kelebihan ya Pak. Ya. Nah, kelebihannya itu yang pertama harga kabel jaringan UTP terbilang murah Pak. Baru instalasi atau pemasangan kabel jaringan UTP terbilang murah juga Pak. Kelebihan kabel jaringan UTP terbilang mudah Pak. Ukuran konektor dan kabel jaringan UTP relatif kecil sehingga terbilang fleksibel dan mempermudah dalam membuat saluran kabel Pak. Yang terakhir Pak, jika salah satu kabel rusak tidak akan mempengaruhi kabel lainnya Pak. Kita untuk kelompok satu lagi. Jadi untuk mengakhiri ini, Pak Putro bisa tolong bacakan kesimpulan
Bacakan aja. Maju Pak. Situ aja Pak. Dari kesimpulan kabel UTP. dari kesimpulan kabel UTP, satu, kabel UTP merupakan singkatan dari Unsilit Twister Pipe. Seperti namanya, unsilit kabel ini tidak memiliki perlindungan aluminium dan twist pipe. Merujuk pada bentuk dari isi kabel yang saling berdekatan. 2. Dalam kabel UTP terdapat 8 kabel yang memiliki fungsi yang berbeda. 3. Terdapat 3 jenis susunan kabel UTP, yaitu kabel stripe, drag, cross over, dan roll over. 4. Kabel UTP dikelompokkan berdasarkan kategori. Semakin tinggi kategorinya, dan semakin cepat pula transmisinya. Oke, terima kasih. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita atau loket kelas lain untuk memimpin doa. Dan sebelum kita menutup pelajaran, kami ingin berdoa dulu untuk kejayaan masing-masing berdoa. Sebelum Bapak pergi, Bapak ingin mengingatkan bahwa minggu depan kita akan belajar mengenai cara instalasi dari kabel UTP. Kita hanya akan instalasi dari kabel strike rope dan crossover. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum.